Semalam saya lihat satu buku yang masih putih, dikirim di antara kita ini, entah wanita barangkali. Siapa yang ngirimnya? Ini belum ditulis gitu. Lantas dalam buku itu saya tulis pesan, ya, untuk kita semua. Nanti saya kembalikan buku itu. Sudah ada kembali belum? Dalam buku itu ayah berpesan, satu, abdikanlah dirimu dengan sebenar-benar pengabdian kepada Allah. Agar supaya pelaksanaan pengabdian ini benar dan tepat, ikutlah petunjuk-petunjuk Rasulullah. Agar supaya petunjuk-petunjuk dan pedoman Rasulullah ini benar-benar dihayati dan tepat, ikutlah petunjuk-petunjuk dari seorang waliyah mursyidah. Karena seorang waliyah mursyidah itu adalah khalifah Allah dan khalifah Rasul, dan meneruskan amanat daripada Allah dan Rasul. Karena dalam Al-Quran itu banyak yang terang, banyak yang diragu-ragukan pengertiannya. Dan yang berbicara dalam Al-Quran itu adalah Tuhan yang maha tinggi. Dia berbicara kepada semua makhluk. Makhluk ini ada yang rendah, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang tinggi. Jadi yang dapat mentafsirkan Quran yang sebenarnya adalah orang yang diwahyui, yaitu Rasulullah. Itu gunanya Rasul diturunkan untuk menguraikan arti Quran ini sebenarnya. Jadi ucapan Rasul pun dimengerti oleh orang yang mempunyai akal waras. Tetapi firman Tuhan itu bukan hanya untuk orang akal waras, akal yang lebih lagi di atasnya, untuk alam sadar. Jadi pengertian itu dalam sekali. Sehingga oleh sebab itu kita melihat dalam Al-Quran Karim banyak pengertian yang setingkat, yang bertingkat-tingkat. Sehingga Al-Quran Karim itu kalau tidak ditunjuki oleh Rasul dan ditunjuki, diterangkan pula oleh waliyah mursyidah. Ini orang waliyah mursyidah ini yang rohnya bersatu dengan Rasul, yang telah menerima nurun ala nurun dari Rasul melalui silsilahnya. Jadi dia tahu itu. Nah, sehingga tafsir Quran itu ada yang rendah, ada yang tinggi. Kalau yang rendah ini ditafsirkan tidak tepat. Seperti ayat katakan semalam lah, zikir engkau akan daku, aku akan zikir akan engkau, dan janganlah ragu-ragu akan nikmatku. Jadi orang banyak semua zikir. Apa yang zikir itu? Luas sekali. Asal ada nama Tuhan sudah zikir. Astagfirullah itu zikir, Subhanallah itu zikir, Asyhadu an la itu zikir, salat itu zikir, baca Quran itu zikir, baca ayat itu zikir, Allah Allah itu zikir, la ilaha illallah itu zikir. Dan semua dengan zikir itu yang banyak ini menuju kepada hubungan dengan Tuhan. Tuhan letaknya di aras yang maha tinggi. Tuhan adalah lais kamitslihi syai', maha suci dari segala kekurangan, bersalah-salahan dengan sekalian baharu, tidak ada yang cocok. Maha tinggi. Jadi dengan la ilaha illallah maksudnya sampai ke sana, dengan Allah maksudnya sampai ke sana, dengan astagfirullah maksudnya semua. Jadi semua orang bisa mengamalkan itu. Tapi berhubung dengan Tuhan adalah yang paling sulit di atas dunia ini. Jadi kalau dikatakan zikirlah engkau akan daku, niscaya aku zikir akan engkau. Kalau zikir orang ini sampai, baru dibalas. Salat pun harus sampai. Sedangkan tidak pernah seluruh dunia Islam sampai sekarang ini menseminarkan bagaimana cara pelaksanaan teknis melaksanakan salat yang khusyuk.
Salat mengingatkan Tuhan waktu itu.